Teman-teman, saya mohon izin share screen. Seperti yang di undangan kemarin, itu insya Allah hari ini saya akan berbagi terkait membangun budaya positif. Gitu. Jadi, kenapa sih harus perlu membangun budaya positif? Ini mungkin akan selaras dengan impian-impian dari sekolah kita atau diri kita ketika kita mengajar di SD Islam Hidayatullah. Untuk membangun budaya positif ini sebenarnya ada beberapa langkah. Yang pertama, yakni mengaplikasikan disiplin positif. Yang kedua, teori motivasi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, peran kontrol. Dan yang kelima, restitusi. Namun untuk kesempatan kali ini, insya Allah saya akan berbagi tentang disiplin positif, peran kontrol, dan restitusi. Gitu. Baik, teman-teman, sebelum saya lanjutkan, mungkin bisa berbagi, kita berpikir sejenak ya, kita berbagi pengetahuan terkait apa itu disiplin. Monggo, teman-teman bisa menuliskan di kolom chat atau yang menggunakan laptop, saya mohon bantuannya untuk bisa menuliskan di papan Jamboard. Untuk link papan Jamboardnya saya paste di ruang chat, di kolom chat. Jadi menurut teman-teman apa sih disiplin itu? Pengertian disiplin itu apa kalau menurut teman-teman? Bisa di meeting chat ya, atau bisa di papan Jamboard. Kalau papan Jamboard nanti kurang lebih seperti ini. Nah, nanti teman-teman akan tampil seperti ini. Bisa pakai yang memo stick. Ini ya Allah sudah menulis ternyata. Pakai yang di sticky note ya teman-teman. Ada di bagian bawah panah sticky note. Nah, ini nanti bisa milih warna, silakan. Disiplin adalah, monggo, silakan dilanjutkan. Nanti kalau sudah simpan, bisa tulis di sini. Ini yang menulis taat, siapa teman-teman? Ya Allah, sudah langsung menulis, bersemangat sekali. Atau mungkin di kolom chat ya, di kolom chat, belum sih. Teman-teman kalau kesulitan menggunakan kursor, boleh pakai yang menu sticky note ya. Oh, ada yang menulis disiplin itu taat, disiplin itu patuh. Yang lain mungkin simple. Ini ada yang nulis simple. Taat tuh disiplin itu simple. Begitu maksudnya? Yang lain monggo masih ditunggu. Siapa nih? Teratur. Nah, oke. Ada teratur, ada taat, ada patuh. Mungkin ada yang lain? Tadi ada insiden.
Gimana Bu Yuni? Oh, terstruktur. Ada yang terstruktur. Barusan ada insiden. Oh, insiden apa Nah, Bu? si siapa Zio itu dijoroke maliki terus ketatap itunya nih Oh, pojokan. Bu Tak Yuni, suruh ke UKM. ini dulu enggak apa-apa Bu. Bu Yuni kalau mau sama Zio dulu enggak apa-apa. Monggo, enggak apa-apa. Bu Ya. Yuni sama Bu Moni kalau mau sama Zio dulu enggak apa-apa, nggih. Boten napa-napa. Baik, teman-teman sudah banyak yang masuk ya di sini. Itu ada simple, terstruktur, taat, patuh, teratur begitu. Jadi kurang lebih itu adalah pengertian disiplin menurut teman-teman. Baik, saya akan berbagi terkait apa sih disiplin itu. Jadi dari Socrates dan Plato, ini menyampaikan bahwa disiplin itu merupakan cara seseorang mengontrol untuk mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang dihargai. Kalau tadi teman-teman ada taat, teratur, bisa jadi itu merupakan nilai-nilai kebajikan yang sudah lama diyakini oleh kita semua. Kemudian kita dapat menyimpulkan bahwa disiplin adalah perwujudan dari tadi ya yang disebutkan teman-teman, ada teratur, kemudian ada taat, seperti itu. Jadi sekali lagi bahwa disiplin itu kalau berdasar filosofisnya merupakan cara seseorang untuk mengontrol diri. Jadi kemampuan seseorang untuk mengontrol diri. Mengontrol diri di sini bisa jadi dia menjadi taat, dia menjadi patuh, serta bagaimana dia menguasai dirinya untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang dihargai. Nah, untuk nilai-nilai kebajikan yang dihargai, apakah yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan tersebut? Yang pertama, nilai-nilai kebajikan universal merupakan nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan ini biasanya muncul dari norma-norma yang ada di keseharian kita. Kemudian kalau ada juga nilai kebajikan universal itu merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita atau nilai-nilai yang merupakan fondasi kita berperilaku. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai kebajikan ini diyakini bersama dalam implementasi Merdeka Belajar. Dalam implementasi Merdeka Belajar, nilai kebajikan ini dicapai melalui profil pelajar Pancasila. Jadi barangkali ketika teman-teman mengajar, nilai kebajikan yang kita tanamkan bisa jadi dari nilai berakhlak mulia, bisa jadi nilai gotong royong, dan itu tidak terlepas dari pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak. Kemudian bagaimana cara mewujudkannya? Sebelum memunculkan motivasi intrinsik, sebenarnya disiplin positif dan motivasi intrinsik setiap individu ini akan terpenuhi jika kebutuhan dasar seseorang itu terpenuhi, sehingga dia mampu melakukan perubahan. Kebutuhan dasar apa saja yang dimiliki seseorang? Kebutuhan dasar yang dimiliki dan harus dicukupi oleh seseorang adalah kebutuhan terkait bertahan hidup. Nah, teman-teman, kebutuhan bertahan hidup ini bagaimana seseorang itu bisa dia survive ya atas segala tekanan yang ada dalam dirinya. Jadi dia mewujudkan nilai-nilai kebajikan untuk bertahan dalam hambatan yang ia temui. Kemudian ada kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Artinya apa? Jadi seseorang itu pun juga membutuhkan kasih sayang dari orang lain, membutuhkan
rasa diterima. Oh, ini loh aku tuh ada. Sama halnya seperti anak-anak. Anak-anak itu akan merasa disayangi, merasa kita terima ketika mungkin kita memberikan kepercayaan kepada dia, baik itu dari tugas piket, kemudian kelompok, gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah kebebasan. Jadi kebutuhan dasar selanjutnya adalah kebutuhan dasar terkait kebebasan. Kebutuhan dasar terkait kebebasan ini itu merupakan stimulus kita yang kita berikan ke anak-anak terkait kita bisa memberikan kebebasan untuk mereka gitu. Jadi misal kita memberikan kesempatan ke anak, hari ini mau belajar apa begitu. Kita menawarkan ke anak, atau ketika mungkin pembelajaran SPDP, mereka melipat. Biasanya kan kita memberikan kertas lipatnya langsung ya. Nah, ini mungkin kita sudah mengumpulkan kertas lipatnya di meja paling depan. Nah, anak-anak kita berikan otonomi atau kebebasan untuk memilih dia mau warna merah, hijau, atau kuning seperti itu. Kemudian ada kebutuhan dasar kesenangan. Nah, kebutuhan dasar kesenangan ini merupakan kebutuhan untuk mencari kesenangan. Nah, anak-anak di SD ini masih butuh banyak terkait kesenangan, sehingga kita harus menstimulusnya dengan mungkin belajar sambil bermain, atau kuis-kuis yang menarik, atau pembelajaran di luar kelas seperti itu, sehingga akan membangkitkan kemampuan mereka untuk terpantik berpikirnya. Kemudian ada juga kebutuhan dasar terkait penguasaan. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu menjadi kompeten. Yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Jadi dia butuh pengakuan atas kemampuannya. Mungkin di awal ada anak yang tidak bisa membaca, namun seiring berjalannya waktu, ketika tidak bisa membaca, anak ini mungkin malu, merasa minder. Namun seiring berjalannya waktu, seiring dengan stimulus yang jenengan berikan, anak ini menjadi bisa membaca. Nah, ini sudah terpenuhi kebutuhan penguasaannya. Kurang lebih itu terkait 5 kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap individu ya. Jadi supaya dia bisa berubah, harapannya kelima kebutuhan dasar ini bisa tercapai. Mungkin kita diskusi dulu dari kelima kebutuhan ini, kita menilik diri kita. Dari teman-teman mungkin adakah di pekan ini kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi teman-teman, sehingga mungkin menurunkan ini ya, menurunkan motivasi teman-teman. Adakah? Atau mau menulis boleh, menulis di chat boleh, atau menulis di papan Jamboard tadi juga boleh. Atau bicara juga boleh teman-teman, monggo. Bicara boleh, Bu. Oh boleh. Bu Rizka, silahkan Bu Rizka. Kebutuhan Kebutuhan dasar. berlibur. Kebutuhan apa Bu? Berlibur. Oh berlibur, Dasar, Masya Allah. Berarti Bu Rizka terdemotivasi ya, karena kebutuhan berliburnya belum tercukupi ya. Berarti masuknya kemana Bu Rizka? Enggak terlalu demotivasi lah, Bu. Enggak terlalu demotivasi. Berarti kalau dari 5 tadi ada bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, kebebasan, kesenangan. Berarti yang belum terpenuhi, kesenangan. Tadi Bu Rizka mengungkapkan kalau kebutuhan dasar Bu Rizka terkait kesenangan itu dalam waktu dekat ini belum terpenuhi. Bu Rizka sudah menemukan solusinya, Bu Rizka? Solusinya bersabar, Bu. Nanti nunggu Desember. Bersabar nunggu Desember, baik. Mau terlalu ya, Bu, Novembernya. Meskipun ini besok ya, Sabtu besok puncak kegiatannya yang dipandu oleh Bu Rizka, begitu. Mungkin dari teman-teman yang lain adakah
yang kebutuhan dasarnya dalam 1 pekan ini atau 2 pekan ini belum terpenuhi dengan baik, begitu. Kalau saya juga sama sih, kesenangan ya, saya juga butuh healing begitu. Mungkin ada anak-anak kita gitu, barangkali teman-teman mau bercerita, mungkin dari observasi yang teman-teman lakukan, ada tidak ya kebutuhan dasar yang belum terpenuhi oleh murid-murid kita? Atau teman-teman merasa, oh anak-anakku semuanya sudah terpenuhi, baik dari kemampuan bertahan hidupnya, penguasaannya, kesenangannya, kasih sayang, kebebasan. Monggo. Oh, share screen-nya mati. Iya, Bu Monik. Ini memang masih saya matikan, Bu Monik. Jadi saya bisa melihat ibu-ibu yang cantik gitu. Karena bapak-bapaknya terbatas. Monggo teman-teman, barangkali ada yang mau sharing kebutuhan dasar anak-anak kita di kelas, apakah menurut teman-teman itu sudah terpenuhi atau mungkin ada yang belum terpenuhi. Begitu, monggo saya berikan kesempatan ke teman-teman menulis di papan Jamboard boleh. Mungkin bisa diklik halaman kedua begitu ya, yang putih ya, atau mungkin tulis di kolom chat juga boleh, atau mungkin berbicara mikrofonnya di-on-kan seperti Bu Rizka tadi juga bisa. Monggo, adakah dari teman-teman yang mau berpendapat terkait kebutuhan dasar anak-anak, apakah sudah terpenuhi atau belum? Ada teman-teman dari teman-teman yang mau berpendapat? Belum? Bu Indri siap-siap kayaknya. Bu Indri mau sharing terkait kebutuhan dasar anak-anak di kelas Bu Indri mungkin. Apakah dari sisi bertahan hidup, kemudian penguasaan, kemudian kasih sayang, kebebasan, kesenangan sudah terpenuhi semua Bu Indri? Yang apa ini Bu, kebutuhan dasar anak-anak ya Bu ya? Ya, kebutuhan dasar anak-anak. Kalau menurut pendapat Bu Indri, anak-anak di bawah asuhan, di bawah among Bu Indri itu, apakah sudah terpenuhi 5 kebutuhan dasarnya? Berarti di lingkungan keluarganya ya Bu ya? Bisa di lingkungan keluarga, bisa juga di kelas. Apakah kita sebagai pendidik itu juga sudah memenuhi kebutuhan dasar anak-anak gitu? Ada 5, apa aja tadi Bu? Ada bertahan hidup, Dan penguasaan itu terkait kompetensi anak-anak, menyerap dan menerima materi pembelajaran. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada kebebasan. Kebebasan ini terkait pernah nggak kita memberikan otonomi ke anak-anak? Kita melibatkan anak-anak dalam pengambilan keputusan di kelas. Kemudian terkait kesenangan. Kesenangan itu ya mungkin belajarnya fun ya, fun learning seperti itu, diajak pakai kuis-kuis, diajak pakai permainan-permainan begitu. Menurut Bu Indri, di kelas Bu Indri, anak-anak itu sudah terpenuhi atau belum? kalau di kelas saya sih mungkin yang penguasaan ya Bu ya, penguasaan anak-anak itu kepada terhadap penyerapan materi. Karena di kelas 1 ini kebanyakan itu masih di bawah 6 tahun, jadi kayak kesiapan sekolahnya, terus mental mereka untuk siap kelas 1 itu kayaknya masih kurang Bu. Jadi kita itu masih butuh apa ya, kesepakatan sama anak-anak. Oh, kapan waktunya main, kapan waktunya mereka belajar, kapan mereka memperhatikan bu guru, kapan mereka harus ngobrol. Untuk kesiapan itu mungkin masih butuh apa bimbingan lebih Bu Rizky kalau di kelas saya. Itu sih. Baik, berarti kalau di kelas Bu Indri tadi lebih ke penguasaan ya Bu, terkait Iya. tingkat pemahaman anak-anak ya, apalagi lebihnya terkait pemahaman terkait aturan. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau berpendapat lagi?
Oke, mungkin sambil nanti disimpan ya. Kemudian saya lanjutkan. Kalau tadi sudah terkait kebutuhan dasar, nah ketika kebutuhan dasar ini sudah terpenuhi, harapannya seseorang itu akan motivasinya naik, kemudian kapasitas untuk berubahnya pun sudah muncul. Kapasitas berubah ini berkaitan dengan apa? Tentunya berkaitan dengan tadi yang terkait penerapan disiplin positif. Kemudian juga dipacu oleh peran guru. Tentunya kita di sekolah ini itu merupakan pamong anak-anak. Betul ya, Ibu dan Bapak, Ibu-ibu berarti, karena bapaknya belum hadir di ruang virtual ini. Jadi kita sebagai pamongnya anak-anak, sebagai orang yang sudah terdidik lebih dulu, kita itu memiliki 5 peran kontrol. 5 peran kontrol ini pun juga berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan dasar anak-anak. Apa saja 5 peran kontrol tersebut? 5 peran kontrol tersebut yakni peran penghukum, peran pembuat merasa bersalah, peran teman, peran pemantau, dan peran manajer. Untuk peran penghukum, nah peran penghukum ini nanti kita sambil refleksi diri kita ya teman-teman. Kira-kira itu kita itu sudah banyak memberikan posisi kontrol kepada anak di mana, sehingga harapannya itu anak-anak muncul motivasi intrinsiknya untuk melakukan perubahan terhadap dirinya. Gitu. Peran penghukum di sini itu seorang pendidik itu menggunakan hukuman fisik maupun kata-kata verbal yang kurang baik ya tutur katanya gitu. Kemudian dalam peran penghukum ini senantiasa mengatakan bahwa di sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan anak-anak. Jadi anak-anak itu dirasa harus ditekan supaya dia lebih tertib seperti itu. Kemudian dia lebih taat aturan seperti itu. Kemudian contoh penghukum ini biasanya nada suaranya tinggi. Kalau kita sedang mengajar, sedang memberikan materi, menyampaikan materi ke anak-anak, kadang mungkin suara kita tinggi, tapi mungkin tervariasi ya. Ada kalanya naik dan turun. Itu namanya variasi suara. Namun kalau seorang guru, seorang pendidik ketika dia memiliki peran sebagai penghukum, nadanya itu selalu tinggi begitu. Kemudian jarinya lebih suka menunjuk. Jadi selalu membuat si anak ini merasa selalu salah, apa-apa yang dikerjakannya salah. Mungkin kalau dari kalimat itu bisa dicontohkan, kamu selalu salah atau patuhi aturan yang saya buat. Saya ini sudah benar, kamu harus mengikuti saya seperti itu. Jadi ini kurang lebih peran sebagai penghukum. Kemudian ada peran sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, peran membuat merasa bersalah ini biasanya guru juga terkadang suaranya lembut. Namun di balik itu mungkin ada kata-kata yang terselubung seperti mungkin Bu guru kecewa dengan kamu berapa kali ya, Ibu harus memberitahu kamu. Bagaimana kalau orang tuamu tahu kamu berbuat begini? Orang tuamu pasti akan sedih kan? Nah, itu contoh-contoh mungkin kalimat yang terungkap ketika kita berada di posisi pembuat merasa bersalah. Jadi ketika berperan sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah ini, kemungkinan ada rasa marah yang dikeluarkan anak-anak. Namun marah tersebut tertahan sehingga anak-anak tidak mampu bersikap agresif, kemudian juga bisa jadi dia mendendam terhadap
guru atau pendidik tersebut. Nah, di posisi ini, murid itu juga akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Jadi mereka merasa seolah-olah bersalah, kemudian tidak berharga, kemudian karena tadi ada kata-kata nanti gimana ayah bundamu kalau tahu seperti ini pasti akan kecewa. Jadi akan merasa kecewa terhadap dirinya. Bisa jadi ini pun juga menurunkan motivasi anak-anak gitu. Kemudian yang ketiga, peran atau kontrol guru sebagai teman. Nah, kalau sebagai teman ini, perannya guru itu lebih masuk ke anak-anak sebagai temannya. Ayolah, bagaimana kamu kemarin sudah janji ke Bu Guru ya, seperti itu. Jadi kurang lebih itu ungkapan-ungkapan yang diberikan ke anak ya, ketika mungkin anak itu ada masalah, kok dia nggak dengerin atau dia kok nggak patuh sama kita. Ya sudah, mungkin kita akan memberikan kalimat seperti, ya sudah kali ini nggak apa-apa ya, lain kali kita harus lebih baik lagi, seperti itu. Atau bisa juga, ayo kamu apa tidak ingat bantuan yang sudah ibu atau bapak berikan, begitu. Jadi itu merupakan cuplikan dari mungkin kalimatnya pernah terlontar dari kita kepada anak-anak. Nah, berarti secara tidak sengaja kita menjadi peran kontrol sebagai teman. Kemudian hasilnya apa? Tentunya murid akan lebih akrab gitu kepada kita. Kemudian dia akan lebih senang, termasuk dampak positif ya, kesenangan murid terhadap kita. Namun ada pula dampak negatifnya ketika kita sering sekali menggunakan posisi kontrol sebagai teman. Nah, kurang lebih ketika kita sering menggunakan posisi sebagai teman, bisa jadi kadang respek anak-anak itu menurun dengan seiring berjalannya waktu. Alah, sama Bu ini mudah sih, cuma gini aja, seperti itu. Mungkin yang dirasa anak-anak seperti itu. Kemudian yang ketiga, posisi pemantau. Nah, namanya saja pemantau, berarti lebih ke mengawasi. Jadi saat mengawasi, itu sebagai guru akan bertanggung jawab atas perilaku yang diawasi. Contohnya misal seperti tadi ya, karena melakukan pengawasan, Bu Yuni tadi kan mungkin juga izin sebentar karena ada kejadian yang menimpa Zio seperti itu. Nah, itu kurang lebih pengawasan. Kemudian juga posisi pemantau ini juga didasarkan dari peraturan yang ada di kelas. Mungkin sudah ada kesepakatan kelas yang dicapai di awal. Nah, dalam posisi pemantau ini biasanya akan mengingatkan ke peraturan awal. Contoh, misal seorang anak itu dia tidak meletakkan tas di kalau kelas 1 ya, kita bicara mungkin yang di kelas 1 contoh yang mudah, tasnya tidak di depan, padahal sudah disepakati dan sudah diinfokan ke anak-anak bahwa tasnya posisinya ada di depan semua, kemudian bukunya dimasukkan ke dalam laci, kemudian tempat pensilnya juga di dalam laci, bekal dan minum ada di tempat minum. Mungkin ketika dia tidak melakukan itu, bisa jadi kita mungkin melontarkan apa yang telah kamu lakukan, begitu. Apakah benar meletakkan di situ? Kemudian mungkin selanjutnya kita konsekuensinya apa ya kalau kamu meletakkannya di situ, seperti itu. Jadi seorang pemantau ini lebih ke mengandalkan catatan atau konsekuensi yang sudah ada. Jadi semuanya bicara lewat data yang sudah ada. Hasilnya sudah tentu karena semuanya dikaitkan terhadap konsekuensi, anak-anak akan paham aturan begitu. Kemudian memahami konsekuensi yang dijalankan. Kemudian juga dalam posisi pemantau ini seringnya guru tidak menunjukkan emosi yang berlebihan. Jadi ya tadi mungkin lebih ke variasi suara, kadang dinaikkan, kadang diturunkan begitu. Kemudian yang terakhir posisi manajer. Nah, posisi manajer ini merupakan bentuk ideal yang diharapkan
diterapkan oleh teman-teman pendidik saat berada di kelas. Jadi posisi manajer ini merupakan posisi di mana guru ini melibatkan anak dalam segala hal yang ada di kelas. Penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun berkolaborasi dengan anak. Bagaimana memperbaiki kesalahan. Contoh, ketika mungkin ada minum yang tumpah, enggak yang langsung, ini siapa yang menumpahkan, seperti itu. Tidak langsung menjurus ya, namun lebih ke anak-anak ada minum tumpah, jadi kita menstimulus anak-anak untuk mengakui dengan sendirinya. Apa yang harus kita lakukan ketika minuman kita tumpah seperti itu. Jadi lebih ke mengedukasi anak. Kalau terkait peran manajer ini, dulu saya ingat dari Bu Yuni ya. Bu Yuni itu sepertinya di awal dulu, saya lupa, ketika memberikan edukasi di ruang meeting, tapi terkait apa? Itu Bu Yuni nampilin gambar anak main di ayunan, yang satu duduknya normal, yang satu dia naik pakai sandal seperti itu. Nah, itu kan ditekankan dengan Bu Yuni, itu lebih ke kita gali alasannya. Kenapa sih kok kamu seperti ini? Kenapa nggak boleh seperti ini? Nah, ini adalah contoh peran manajer. Nah, peran manajer ini merupakan yang digadang-gadang ataupun yang diharapkan ada pada kita sebagai pendidik dalam mewujudkan merdeka belajar. Jadi contoh, kalau tadi kan yang saya beri contoh yang gambar dari Bu Yuni ya, yang satu dia duduk normal, yang satu dia main ayunannya berdiri, apalagi itu ada alasnya kotor. Jadi lebih ke alasannya, kenapa nggak boleh seperti ini. Jadi anak itu kita gali kemampuan berpikirnya. Contoh yang lain, mungkin ketika kita memberikan LK ke anak-anak, ketika mungkin kita kadang kan kita nggak ngasih LK ya, ngasih LK-nya ke anak yang sudah tertib. Mungkin ada anak yang belum kita beri. Kenapa belum Bu Rizky beri seperti itu? Jadi kita tidak serta-merta karena kamu nggak rapi, nggak dikasih Bu Rizky, enggak. Tapi ketika kita nanti mungkin anak-anak sudah dibariskan, satu-satu kita panggil. Terus mungkin ada satu baris yang belum kita beri, kita bisa menyampaikan, kenapa kamu belum diberi Bu Rizky, seperti itu. Jadi dia menggali sendiri perbuatan apa yang dia lakukan. Kemudian nantinya pun dia mencari solusi. Berarti harus apa, seperti itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan pemantik seperti itu yang mungkin bisa dilakukan di posisi manajer ini. Nah, baik teman-teman, tadi sudah ya posisi penghukum sampai posisi manajer. Nah, mungkin dari kita akan berbagi kita tuh ada di posisi mana. Mungkin dari teman-teman ada yang mau berbagi dulu. Kalau saya sih di kelas mungkin masih sering ya, masih sering itu sebagai pemantau. Jadi kayak ngingetin anak-anak terhadap apa ya konsekuensinya. Kalau untuk sebagai manajer itu memang cukup sulit seperti itu. Bukan cukup sulit ya, tapi mungkin kitanya yang tidak sabar dalam menunggu anak-anak. Mungkin dari teman-teman ada yang mau berbagi dulu terkait posisi kontrol tadi. Posisi kontrol 5 tadi, lebih sering kita berada di posisi yang mana? Mungkin dari teman-teman ada yang mau berbagi dulu, atau mungkin berbagi pengalaman. Oh, di kelas saya sudah sering melakukan ini, begitu. Monggo teman-teman. Ini tidak masuk dalam penilaian panjenengan ya. Saya hanya berbagi dan sharing, begitu. Jadi supaya mari kita melakukan perbaikan bersama seperti itu. Jadi apa yang saya dapatkan tuh enggak sepenuhnya hanya untuk diri saya, tapi setidaknya saya tularkan begitu. Monggo teman-teman, dari 5 posisi kontrol tadi, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Dari teman-teman, bagian mana yang paling sering dilakukan?
Monggo. Siapa nih? Teman-teman sharing nggak apa-apa loh. Kenapa pada malu ya untuk sharing? Masa harus Dari ditunjuk? Oh, gimana Bu Indri? Bu Indri, Bu Indri boleh. dari kelima posisi itu ya Bu ya. Kira-kira yang paling tepat digunakan ke anak-anak itu yang posisi mana Bu? Pemantau, manajer, atau yang merasa bersalah? Oh, kalau ini Bu Indri bertanya ya, bertanya. Ya, Oke, saya disimpan dulu bertanya. ya Bu Indri, nanti kita diskusi sama-sama. Mungkin kita berbagi dulu dari teman-teman, bukan hanya yang menjadi guru kelas ya, mungkin Bu Mia dari guru olahraga, kira-kira Bu Mia mungkin bisa berbagi peran mana yang paling sering dilakukan oleh Bu Mia. Ya, Bu, ngapunten ya, Bu. Kalau saya kalau saya pengalaman saya seringnya ke posisi kontrol sebagai teman ya, mungkin Kristi sudah tahu sendiri nih. Iya. Memang kalau pengalamannya memang enaknya kalau di posisi kontrol sebagai teman itu kita bisa masuk ke dunia anak-anak. Jadi kalau misalnya kita melakukan sebuah kegiatan apapun itu kita tahu kebutuhannya gimana. Nah, tapi negatifnya betul. Memang rasa respectnya jadi turun. Kadang kalau misalnya ada sesuatu hal itu ya disepelekan karena mungkin mereka menempatkannya hanya sebagai teman. Baik, terima kasih Bu Mia sharingnya. Bu Mia lebih ke posisi kontrol teman ya, karena membuat kelekatan anak supaya nyaman dan happy ya ketika bermain, ketika belajar olahraga. Mungkin dari teman-teman yang lain boleh sharing juga. Ya, Bu. Oke, monggo Bu Yuni. Ya, kalau posisi kita ketika di kelas ya memposisikan semua, Bu. Kadang-kadang bisa jadi pemantau, kadang jadi teman, kadang jadi manajer, kadang menerapkan hukum ya. Itu kalau dibilang posisi ya semuanya dilakukan. Berarti ini juga ya Bu, tergantung sesuai kebutuhannya ya Bu Ya, dalam penerapan sesuai posisi kontrol keadaan, itu. sesuai kebutuhan gitu. Iya. Oke, Bu. Ya, tadi Bu Mia sudah sharing lebih banyak ke posisi kontrol sebagai teman. Bu Yuni sharing semuanya dilakukan terkait sesuai kebutuhannya. Mungkin dari teman-teman yang lain? Dari teman-teman yang lain ada? Gimana Bu Indri? Bu Rini, ayo Bu Rini. Bu Rini tuh kedengeran nggak? Tadi soalnya bilang baterainya habis, jadi nggak denger. Bu Eka Bu itu Rini. Bu Eka katanya mau berbagi. Oh Bu Ega, Bu Ega katanya mau berbagi. Monggo. Atau masih ada Bu April, Bu Tavi. Oh, kalau Bu April sudah turun belum ya? Oh sudah, Bu Indri aja udah turun oh ya. Yang observasi berarti Bu April, Bu Naila juga boleh. Atau Bu Tavi boleh, Bu Monik boleh. Bu Via, Bu. Iku ayo muridnya yo ditunjuk weh kayak gitu. Gitu. Kalau misal belum, mungkin kita simpan dulu ya. Kita diskusi tadi pertanyaannya Bu Indri. Baiknya, tadi khusus kelas 1 ya Bu Indri? Atau gimana? Iya, Bu. Khusus kelas Iya, 1 kan. baiknya kita di posisi mana seperti itu. Sebenarnya dengan sendirinya sudah terjawab. Kalau saya ya, kalau menurut saya nanti teman-teman boleh berbagi. Kalau saya tadi mungkin sudah terjawab oleh yang disampaikan Bu Yuni seperti itu. Menyesuaikan sesuai kebutuhan. Namun mungkin ketika nantinya sudah anak-anak itu paham konsekuensi aturan, mungkin kita bisa fokus ke
bagian kontrol yang mana. Semakin tadi yang nomornya besar, yaitu pemantau dan manajer, itu harapannya sebagai lebih seringnya sebagai pemantau dan manajer, sehingga anak-anak itu lebih paham terkait aturan gitu. Itu kalau menurut saya ya, kalau dari benang merah yang tadi. Mungkin dari teman-teman yang lain ada tanggapan atau mungkin ada pemikiran lain. Di sini kita tidak cari yang salah yang benar ya, kita diskusi sama-sama. Gitu ya teman-teman, namanya saja komunitas belajar begitu. Jadi kita belajar bersama. Bu, kadang itu kalau kita itu ya memposisikan anak-anak biar mereka itu merasa bersalah sendiri gitu ya Bu ya. Nah, Pemantau lah berarti. kita sebagai pemantau. Lah, kalau anaknya itu tidak merasa bersalah gimana Bu? Ya berarti disinggung lagi. Atau mungkin ibu-ibu yang sudah jam terbangnya tinggi di kelas 1 boleh berbagi. Kalau itu sih berarti kan dia belum Kalau memahami anaknya dengan belum utuh ya. tahu ya harus diberitahu di mana kesalahannya. Iya. Jadi kan lebih ke mungkin pemahaman Berarti dia anaknya belum tahu. terkait salah betulnya itu mungkin dia belum paham dengan baik. Oh ini salah, oh ini betul. Anak-anak itu kan perlu kita tuturi ya. Mungkin ekspektasi kita tuh kadang terlalu tinggi. Walah, udah kelas 1 mosok koyo ngene wae nggak paham. Tapi padahal sebenarnya itu tuh sebenarnya kembali ke kita. Kita itu kan harus beruji lebih dulu. Kira-kira kita tuh siap nggak menunggu anak-anak untuk memahamkan mereka ini salah, ini benar seperti itu. Gitu Bu Indri, kalau dari saya dan Bu Yuni tadi Bu Yuni menguatkan. Yang lain monggo boleh. Apalagi Bu Indri yang mau didiskusikan atau kegalauan Bu Indri. Atau dari teman-teman yang lain. Adakah? Sudah tidak ada? Lanjut Bu Rizky. Oh ya, siap. Baik, kalau begitu saya lanjutkan ya teman-teman. Yang selanjutnya, kalau tadi kita sudah membahas posisi kontrol, selanjutnya adalah, nah tadi kita sudah bahas, coba kita review bersama. Ini saya ada kasus nih, kira-kira teman-teman ini enggak ya, bisa menganalisis, kita analisis bersama contoh kasus. Kalau tadi kita juga sudah sharing di kelas kita. Nah, ini saya ada contoh kasus. Kira-kira dalam kasus ini posisi kontrol Ibu Dani itu sebagai apa? Mungkin nantinya bisa lebih memahamkan kita terkait posisi kontrol dan juga pertanyaan selanjutnya kebutuhan yang diperlukan Fajar. Jadi dari 5 kebutuhan dasar tadi, kira-kira Fajar itu butuh apa sih? Nah, 5 menit ya untuk dibaca dan mungkin untuk teman-teman bisa menyimpan dulu jawabannya.
Ada dari teman-teman yang mau sharing pendapatnya? Oh iya. Iki apa? Saya membaca sekilas ya tentang Fajar ini. Sebenarnya kesalahan Fajar itu kan hanya tidur-tiduran. Ya Ya, udah ditegur aja supaya dia mengubah sikap perilakunya supaya tidak tidur-tiduran. Baru kemudian memberikan pembelajaran gitu aja. Jadi kalau seperti ini kesalahannya itu hanya tidur-tiduran, tapi malah meremen kemana-mana, gitu. Jadi ya meremehnya kemana-mana, Bu. Berarti kalau di posisi yang 5 tadi, Bu Yuni, kebutuhan dasar, berarti yang mungkin belum terpenuhi Fajar dari teman-teman atau Bu Yuni mungkin? Di pemahaman mungkin ya Bu. Di pemahaman bisa, karena nggak paham kan jadi males ya. Mungkin dari teman-teman ada pendapat lain. Kita tuh menganalisis bersama ya teman-teman. Tadi ya kita belajar bersama, jadi nggak ada jawaban yang salah ataupun benar. Kalau tadi Bu Indri Pemahaman. berpendapat pemahaman, yang mungkin itu ketika itu tidak terpenuhi kan anaknya bisa jadi males-malesan ya. Mungkin ada yang lain? Diulang 5 kebutuhan dasar Bu. 5 kebutuhan Pemahaman, dasar, lingkungan, bukan lingkungan, bertahan apa? hidup, Bertahan hidup. kesenangan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan. Kesenangan Bu. Kesenangan. Kemudian kalau posisi kontrolnya teman-teman, Bu Dani ini lebih di posisi kontrol yang mana ya? Merasa bersalah Bu. Pembuat merasa bersalah. Bu Indri kok mantep, Bu Indri? Kok mantep itu jawabannya? Ya itu tadi kan, itu kamu nggak kasihan sama ibumu. Oh iya, iya. Ada ya. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Dari teman yang lain mungkin ada pendapat? Monggo teman-teman. Kurang lebih sama ya. Jadi kalau saya pun juga berpendapat terkait penguasaan Fajar, bisa jadi dia malas itu karena dia tidak memahami materinya, jadi mungkin motivasinya turun. Kemudian juga bisa jadi kalau tadi penguasaan, kemudian kesenangan. Mungkin ketika menyampaikan pelajaran bahasa Inggris itu budaninya juga terlalu monoton begitu. Kemudian kalau dari sisi budani itu dia berada di posisi yang membuat merasa bersalah ya. Karena tadi sudah dijelaskan Bu Indri, tidak kasihan kamu seperti itu. Ya, terima kasih Bu Indri, Bu Yuni atas pendapatnya. Ya, teman-teman, untuk selanjutnya, kalau tadi sudah dari budaya positif, itu kan di awal ya saya sampaikan bahwa budaya positif itu ada 5 aspek yang perlu dilakukan. Yang pertama disiplin positif dan nilai kebajikan. Yang kedua teori motivasi, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat peran kontrol, dan yang kelima restitusi. Ketika sudah melakukan disiplin positif, kemudian kita memberikan peran kontrol yang tepat, harapannya anak-anak dapat mewujudkan disiplin positif. Tentunya juga dengan pemenuhan 5 kebutuhan dasar. Nah, terkait budaya positif yang terakhir, aplikasinya itu dalam segitiga restitusi. Restitusi sendiri itu apa? Restitusi itu merupakan proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab dan mandiri. Kaitannya apa dengan
yang kita bahas dari awal tadi terkait disiplin positif, terkait kebutuhan dasar, terkait posisi kontrol, ini merupakan hal yang saling berkaitan untuk menunjang restitusi di kelas itu terwujud. Segitiganya kurang lebih berisi yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ketika melakukan dialog kepada anak, biasanya dialog ini ketika anak-anak mungkin membuat kesalahan atau mungkin motivasinya turun, kita perlu mewawancarai anak-anak atau kita perlu ngobrol ya, begitu. Menstabilkan identitas. Ini merupakan bagian dasar ya teman-teman dalam segitiga restitusi. Yang tujuannya itu mengubah identitas anak dari yang mungkin gagal menjadi yang lebih baik atau lebih sukses lagi sehingga dihasilkan atau kita bisa membentuk anak-anak yang bertanggung jawab dan mandiri gitu. Nah, dalam menstabilkan identitas ini bisa jadi ketika proses belajar anak-anak itu melanggar peraturan, misal bajunya keluar ataupun tadi ya ketika tidur di kelas itu kan berarti ya memang kesalahan tapi kan ketika kita bisa membangkitkan motivasi anak-anak mungkin dia akan lebih bertanggung jawab gitu. Kemudian mungkin dari menstabilkan identitas ini kita juga bisa memberikan penguatan ke anak-anak bahwa tidak ada manusia yang sempurna atau setiap manusia itu bisa melakukan kesalahan, kemudian atau mungkin kita bisa bersama-sama menyelesaikan masalah ini. Jadi itu yang terkait menstabilkan identitas. Jadi supaya ketika dia berbuat salah, dia itu tidak tambah takut, tapi dia berarti sadar ya akan berarti aku harus cari solusi nih atas apa yang sudah aku perbuat gitu. Kemudian ketika kita sudah menstabilkan identitas anak-anak, langkah selanjutnya itu merupakan validasi tindakan yang salah. Jadi kita memvalidasi bahwa yang dia lakukan itu salah. Contoh, misal kalau kemarin tuh saya nemuin anak ini ya, dia ngumpetin apa sandal temannya. Jadi pas pelajaran BAKI selesai, dia ngumpetin sandal temannya. Nah itu ketika validasi tindakan yang salah ini ya saya sampaikan ke dia. Bagaimana perasaanmu kalau sandalmu diumpetkan? Diumpetkan tuh apa ya bahasa Indonesianya ya? Umpetkan di Siapa? oh yo Teman-teman diumpetkan ki ora disimpan ya, enggak disimpan. Disembunyikan. Nah, disembunyikan. Bagaimana perasaanmu jika sandalmu disembunyikan gitu. Jadi distimulus dari pertanyaan itu. Berarti kira-kira berarti menyembunyikan sandal itu salah atau betul ya? Kayak gitu. Jadi kita memvalidasi bahwa yang dia lakukan itu salah begitu. Namun juga tadi kita fokus pada kesalahannya dan nantinya pun kita fokus akan solusi yang bisa kita hadirkan kepada anak-anak gitu. Kemudian setelah melakukan validasi tindakan, kemudian kita tanyakan keyakinan yang selama ini dia percaya. Contohnya, kenapa harus menyembunyikan sandal? Padahal kalau mau bermain bisa loh bermain yang lain seperti itu. Jadi kita tanyakan keyakinan dia, keyakinan terhadap tadi nilai-nilai kebajikan terkait gotong royong, terkait akhlak mulia, berarti kan bisa kita singgungkan ke situ. Berarti kalau dia menyembunyikan sandal temannya, berarti kan dia tidak yakin akan nilai akhlak mulia ya, begitu. Jadi kita kaitkan terhadap hal-hal tersebut dan kemudian setelah menanyakan keyakinan ini kita juga bisa tanyakan berarti solusinya apa ya, apa yang harus kita perbaiki seperti itu. Jadi kita itu tidak serta-merta
memberikan pengetahuan bahwa yang dilakukan si anak ini salah, tapi kita juga memberikan solusi akan apa yang harus dia kerjakan begitu. Jadi contoh yang pertama tadi saya berikan contoh ketika ada air yang tumpah begitu kan tidak serta merta loh ini siapa yang menumpahkannya tidak serta merta seperti itu ya tapi mungkin kenapa ada air yang tumpah begitu. Kemudian apa yang harus kita lakukan ketika tidak bertanggung jawab itu baik atau tidak ya. Jadi itu terkait segitiga restitusi dan ini kaitannya tadi dengan peran kontrol kita. Harapannya ketika melakukan segitiga restitusi ini kita berperan sebagai manajer. Jadi kita tuh tidak langsung menunjukkan konsekuensi ke anak tapi kita itu lebih menggali anak-anak, menstimulus anak-anak supaya dia terpantik pikirannya untuk mencari solusi atas masalahnya sendiri sehingga dia bisa mandiri dan bertanggung jawab gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau berbagi terkait segitiga restitusi ini. Mungkin teman-teman itu sudah melakukan ya di kelas ya. Tapi mungkin oh ternyata iki toh segitiga restitusi. Ternyata ini toh yang dipelajari Bu Rizky seperti itu. Teman-teman, kalau tadi saya sudah bercerita, ini saya tampilkan beberapa contoh disiplin positif. Karena kalau disiplin positif seperti di presentasi awal saya tadi terkait kontrol diri. Ini saya memberikan contoh di mana anak-anak dilatih untuk mengontrol dirinya ketika temannya sedang memberikan contoh. Ini belajar melipat baju olahraga. Jadi bukan hanya akademik saja, tapi hal-hal life skill seperti ini perlu kita contohkan ke anak-anak. Jadi harapannya ketika memberi contoh seperti ini, teman-teman yang di depan, anak-anak yang lain memperhatikan. Dan masih berantakan berarti diulangi dulu. Nah, ini anak-anak praktek setelah diberikan contoh teman-temannya. Gitu. Oke. Kalau sudah dijadikan. Kemudian ini contoh yang di kelas bawah. Jadi saling mendengarkan ketika dijelaskan oleh teman yang lain. Nah, itu kurang lebih 2 contoh terkait disiplin positif dalam rangka kita melatih anak-anak untuk mengontrol dirinya. Kalau yang ini contoh segitiga restitusi di kelas atas, saya mengambil klasikal. Sudahkah tadi semuanya siap semua untuk di awal ya kita lakukan apa saja stabilisasi identitas, lakukan? kemudian validasi tindakan. Ada yang di luar. Anak-anak, kalian kan sudah bertambah dewasa ya, berarti tambah paham akan aturan. Kita tuh mungkin kita nggak sempurna, mungkin sesekali kita melakukan kesalahan. Itu nggak apa-apa, tapi bagaimana diri kita memperbaiki. Tadi kamu sudah menyampaikan yang belum kamu lakukan. Terus, padahal Bu Rizky sudah masuk di kelas, Bu Rizky siap melanjutkan. Pada akhirnya nanti anak-anak kita stimulus untuk bagaimana mencari solusi dari kesalahan mereka. Ini contoh yang kelas atas. Ini contoh yang ini masih kelas 4 ya. Ini Gerard, dia mengeluarkan pakaiannya. Sama halnya dari 3 langkah segitiga restitusi itu secara bertahap kita berikan ke anak-anak.
Di akhir selalu kita tanya bagaimana solusinya menurut anak-anak. Nah, ini saya sampling tanpa settingan ya teman-teman. Saya minta testimoni dia setelah tadi merumuskan solusi terbaik untuk perubahan diri anak tersebut. Kayaknya karena tahu kalau begitu dirapiin, biar rapi itu biar orang lihatnya enak. Aku bisa belajar dari Kemudian ada juga yang di kelas bawah, yang ini menyembunyikan sandal setelah pelajaran BAB. Jadi selalu kita berikan langkah ketiga restitusi itu dari stabilisasi identitas, kemudian validasi tindakan, dan kemudian mempercaya keyakinan-keyakinan yang dipercayai anak, menghubungkannya. Kurang lebih ini proses yang terjadi. Ini Danes anak kelas 3. Kurang lebih itu teman-teman yang sudah saya lakukan bersama anak-anak. Mungkin dari teman-teman bisa berbagi bagaimana dalam penyelesaian masalah dengan anak-anak di kelas begitu. Atau mungkin kita hanya lebih ke nyalahin anak-anak atau kita langsung dulang ya. Dulang itu langsung, oh ini kayak gini berarti harus segera dilap gitu. Kita nggak mencoba menstimulus anak-anak untuk mencari solusi dari permasalahan. Mungkin dari teman-teman mau berbagi begitu? Ada yang mau berbagi? Barangkali pernah menemukan, oh si ini pernah keluar bajunya, pernah tak ingetin. Atau, oh kok anak ini nggak masuk-masuk kelas ya. Mungkin teman-teman pernah nemuin. Kemudian tanya-tanya ke anak tersebut. Kemudian cara teman-teman bagaimana? Langsung memberikan solusi atau menstimulus si anaknya untuk mencari solusi atas masalahnya sendiri gitu. Ada teman-teman yang mau berbagi? Atau berarti sudah melakukan semua ya? Distimulus ya, anak-anak tidak langsung ditunjukkan solusi yang dia perlukan, tapi diberikan solusinya gitu. Tidak ada teman-teman? Iya, kalau mungkin tidak ada, mungkin Tidak saya, ada, Bu. oh ya, oke Bu Naila, saya kuatkan kembali, nggih. Semoga yang kita diskusikan tadi dari kurang lebih jam 2 kurang 5 menit terkait membangun budaya positif dengan mengaplikasikan disiplin positif, peran kontrol, dan segitiga restitusi itu bisa kita lakukan di kelas kita sehingga anak-anak terbangun, anak-anak yang berkarakter mandiri dan bertanggung jawab.
Kalau memang tidak ada yang kita diskusikan, terima kasih teman-teman atas waktunya, atas ide masukannya ketika tadi berbagi. Kemudian juga terima kasih, semoga materi yang tadi saya sharekan bisa menambah pengetahuan dan wawasan kita ya, untuk mendidik anak-anak yang lebih berkarakter mandiri dan bertanggung jawab. Terima kasih sebelumnya. Mungkin kita akhiri dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf barangkali ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diulangi. Yang masih berantakan berarti diulangi dulu. Good job, Lana. Oke, sip. Iya. Kalau sudah dijadikan satu. Ini baru kedua kali. 11 ini dari mana? 10. Terus ini kan jalan panjang. Mau Bu Rizky sampaikan tadi ketika bel sudah berbunyi, coba kita lihat, kita introspeksi. Sudahkah tadi semuanya bersiap semua untuk belajar? Belum. Apa saja kesiapan yang belum kamu lakukan? Kemudian ada yang masih belum memakai sepatu. Ada lagi? Belum menyiapkan buku. Ada lagi? Belum datang. Ya, tadi masih dilihat, Bu Rizky lihat ada yang masih di luar. Anak-anak, kalian kan sudah bertambah dewasa ya? Berarti tambah paham akan aturan. Kita tuh mungkin kita nggak sempurna, mungkin sesekali kita melakukan kesalahan. Itu nggak apa-apa, tapi bagaimana diri kita memperbaiki. Tadi kamu sudah menyampaikan yang belum kamu lakukan. Terus padahal Bu Rizky sudah masuk di kelas, Bu Rizky siap melanjutkan pembelajaran, tapi anak-anak belum siap. Berarti haknya Bu Rizky juga belum diterima Bu Rizky. Kemarin waktu belajar hak kewajiban, kamu kan menyampaikan hak
mendapatkan pelajaran ya. Tapi ternyata mendapatkan pelajaran itu juga dari gurunya memberikan pembelajaran. Tapi Kenapa tuh bajunya dikeluarin? enggak, Geret. Tadi kan waktu Geret main di lapangan, Rizky lihat bajunya Geret keluar. Kira-kira itu tuh baik nggak sih? Enggak baik. Enggak baik. Tadi apa yang diperbuat Geret? Dikeluarin. Oh, dikeluarin, bajunya dikeluarin. Terus kira-kira menurut Geret itu baik nggak? Enggak. Enggak. Kenapa nggak baik menurut Geret? Karena enggak rapi. Karena tidak rapi. Jadi nggak apa-apa sih, mungkin hari ini kan Geret melakukan kesalahan, bajunya mungkin dikeluarin, tapi kita kan tahu ya bahwa semua murid, semua guru itu berpakaian dengan rapi. Nah, berarti kira-kira ke depannya apa yang harus dilakukan Geret? Rapi. Memasukin bajunya Geret kemana? Ke celana. Supaya apa sih? Supaya rapi. Bisa ya kayak gitu ya? Bisa. Oke. Bisa ya? Bisa. Iya, jadi kan supaya diri kita itu kan kita sudah diberi pakaian oleh orang tua. Kalau Geret sudah diberi pakaian oleh orang tua. Kalau Rizky memang beli sendiri. Tapi kan supaya tampilan kita menarik, kita kan harus rapi kan. Kerapian diri kita kan harus dijaga. Berarti kedepannya tadi Geret bilang harus memasukkan baju ke dalam celana supaya tetap rapi. Kira-kira itu bisa dilakukan nggak, Gir? Bisa. Bisa. Beneran bisa? Bisa. Oke. Janji ya? Janji. Iya. Siap. Terima kasih ya Geret untuk hari ini. Ya sama-sama lah ini. Perasaan diberitahu Bu Rizky yang bajunya rapi, kaget kayak takutnya kan kalau kenapa-napa kan. Yang pas Bu Rizky manggil Geret, aku kira kenapa, ternyata bajunya nggak dimasukin. Terus Bu Rizky ngasih tahu kalau baju itu dimasukin biar rapi. Nah, terus aku masukin, senang deh jadi rapi. Senangnya karena tahu kalau baju itu dirapihin biar rapi gitu, biar orang lihatnya enak. Aku bisa belajar dari kesalahan. Bu Rizky mau tanya, Bu Rizky itu dapat laporan kalau Danes menyembunyikan sandalnya Yusuf. Nah, betul nggak ya kira-kira itu? Betul. Iya, betul. Iya. Ya. Coba Danes tangannya coba tidak membuat suara dulu. Iya. Danes, kita tuh nggak apa-apa sih ya berbuat salah begitu. Mungkin saat itu emosi kita sedang meletup-meletup begitu. Kalau boleh Bu Rizky tahu, kenapa sih Danes menyembunyikan sandalnya Yusuf sehingga Yusuf tidak bisa beraktivitas lagi, aktivitasnya jadi terganggu? Kenapa? Alasannya? Karena Yusuf kalau ketemu aku sering ngejek aku botak. Oh begitu. Kan botak nih, salah. Apa? Ngejek bapakku. Oh ngejek. Kan nama bapakku Metaokin Novian toh. Betul. Aku itu diejek. Diejek gimana? Nah, diejek waktu jelidring. Begitu. Terus berarti Danes marah, kemudian ini ya jengkel, kemudian melampiaskannya menyembunyikan sandalnya Yusuf, gitu. Ya, oke. Danes bisa lihat Bu Rizky dulu. Bu Rizky sedang bicara. Iya, hadap ke Bu Rizky sedang bicara. Ya. Danes, Bu Rizky tahu pasti Danes marah, sebel seperti itu. Tapi kira-kira yang dilakukan Danes itu betul atau tidak ya? Kalau misal nih sandalnya Danes Bu Rizky sembunyikan, berarti Bu Rizky itu berbuat salah atau tidak ya? Berbuat salah. Iya, berarti perbuatannya Danes salah atau tidak? Salah. Danes bisa lihat Bu Rizky dulu? Iya, hadap ke Bu Rizky dulu. Iya.
berarti Danes sudah paham kalau itu berbuat salah gitu. Kemudian Danes merasa begitu karena Danes sebel ya, karena ayahnya diejek. Nah sekarang Bu Rizky tanya ke Danes, bener nggak namanya ayahnya Danes Oki Jelly Drink? Bukan. Tapi opinya. Oki aja. Iya, tapi kan Oki Jelly Drink itu menjadi satu kesatuan. Itu berarti bener nggak namanya ayahnya Danes Oki Jelly Drink? Enggak. Berarti besok lagi kalau Yusuf seperti itu harus berkata bagaimana? Kata apa? Dulu masih ingat ketika ada seseorang yang melakukan sesuatu yang tidak disukai Danes, berarti Danes awalnya harus bagaimana? Maaf. Berarti harus bagaimana kemarin bilangnya? Maaf. Aku tidak begitu. Iya, bilang aja begitu. Danes boleh lihat Bu Rizky dulu. Bu Rizky tahu Danes masih sebel, tapi coba lihat Bu Rizky dulu, kita cari solusi bersama. Oke ya. Hari ini Bu Rizky bertemu dengan Danes dulu. Ya? Oke. Ada yang mau disampaikan dulu? Enggak ya. Apakah itu menggambarkan ayahnya Danes? Tidak. Berarti tidak usah marah. Tapi kan yang disebutkan Yusuf jadi satu kata semuanya, Oki Jelly Drink. Apakah Danes, tolong duduk dulu. Ya. Duduk yang tegak dulu bisa. Ya. Danes, apakah itu menggambarkan ayah kamu? Enggak. Berarti besok kalau seperti itu lagi, apa yang harus dilakukan Danes? Bilang bagaimana? Maaf. Nah, iya, diikuti dengan tangannya Danes boleh, tapi tidak boleh memukul. Bagaimana solusinya berarti? Iya, maaf, aku tidak begitu. Paham ya? Karena kan kita harus yakin semua orang yang sekolah di sini, yang ada di kelas kita, semuanya berhak untuk merasa nyaman. Kalau sandalnya diumpetin nyaman nggak? Kalau sandalnya diumpetin nyaman nggak? Dijawab dulu pertanyaannya Bu Rizky. Kalau sandalnya diumpetin nyaman tidak? Misal nih, nggak nyaman. Tidak nyaman kan? Iya. Jadi kita jaga kenyamanan kelas bersama ya. Oke? Bisa? Gimana? Danes kok nggak jawab Bu Rizky? Bisa? Bisa kan? Iya, berarti kita jaga kenyamanan bersama karena semuanya berhak atas rasa nyaman dalam belajar. Bisa menjaga kenyamanan ya Danes? Iya. Kemudian tadi solusinya bagaimana? Kalau nanti Yusuf melakukan hal yang sama, apa yang harus kamu lakukan? Oh, Yusuf sudah minta maaf. Berarti sudah ada selesai ya. Iya. Kemudian kalau nanti misal ada yang seperti itu, bilang mungkin Oki Jelly Drink. Danes lihat ke Bu Rizky dulu. Bu Rizky belum selesai bicara. Misal ada yang bilang Oki Jelly Drink gitu, atau Danes botak, apa yang harus kamu lakukan? Danes hadap ke Bu Rizky dulu. Apa yang harus kamu lakukan? Selain diemin, apa tadi yang harus dilakukan? Bilangnya bagaimana? Aku tidak begitu. Iya, maaf, aku tidak. Oke? Iya. Alhamdulillah, aku sudah lega. Aku kalau ada yang seperti itu lagi, aku akan bilang maaf. Aku tidak begitu. Aku berjanji untuk menjaga kenyamanan bersama.